Pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan hal yang sama, suara sapu yang digesek pelan di halaman, dan aroma teh hangat yang mengepul dari dapur. Fitri Lestari sudah terbiasa dengan rutinitas itu sejak kecil. Rumahnya tidak besar, bahkan bisa dibilang sederhana, tapi selalu terasa hangat. "Fitri, sudah bangun?" Suara Pak Harun terdengar dari luar. Fitri keluar dari kamar sambil mengikat rambutnya. "Sudah, Pak." "Fitri bantu ya." Pak Harun hanya tersenyum tipis. Wajahnya mulai dipenuhi garis usia, tapi sorot matanya selalu lembut saat memandang Fitri. Sejak bayi, pria itulah yang merawatnya, memberinya makan, membesarkannya, dan menjadi satu-satunya tempat Fitri pulang. Meski hidup mereka tidak berlimpah, Fitri tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Pak Harun selalu ada, selalu memastikan Fitri baik-baik saja, bahkan dalam hal-hal kecil. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar Fitri pahami, tentang siapa dirinya sebenarnya sebelum tinggal di rumah itu. Dan meskipun ia tumbuh dengan cinta yang cukup, ada ruang kecil di hatinya yang selalu terasa kosong, ruang yang tidak pernah bisa ia isi, meski ia sudah mencoba untuk tidak memikirkannya. Seiring bertambahnya usia, Fitri mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya sama dengan orang lain. Ia melihat teman-temannya pulang sekolah disambut oleh ibu mereka, dipeluk, ditanya kabarnya dengan penuh perhatian. Setiap kali melihat itu, Fitri hanya bisa diam. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Fitri akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, Ibu Fitri itu, siapa?" Pak Harun yang sedang menyeruput teh langsung terdiam. Tangannya berhenti di udara. Wajahnya berubah sedikit tegang. Ia tidak langsung menjawab. "Pak?" ulang Fitri pelan. Pak Harun menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kamu nggak perlu pikirin itu sekarang, Fitri. Yang penting kamu ada di sini, sama Bapak." Jawaban itu terdengar lembut, tapi tidak menjawab apa yang ingin Fitri tahu. Fitri menunduk pelan. "Iya, Pak." Jawabnya singkat. Namun sejak saat itu, pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Justru semakin besar, semakin sering muncul, tentang siapa wanita yang melahirkannya, dan kenapa ia tidak pernah ada di sampingnya. Sejak hari itu, Fitri tidak langsung bertanya lagi. Ia belajar membaca raut wajah Pak Harun. Setiap kali topik itu muncul, selalu ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Senyum yang biasanya hangat berubah menjadi kaku, dan tatapan yang biasanya tenang mendadak menghindar. Suatu malam, saat listrik sempat padam dan mereka hanya ditemani lampu minyak, Fitri kembali membuka suara dengan hati-hati. "Pak, kalau Fitri tanya lagi, Bapak marah nggak?" Pak Harun yang sedang duduk termenung langsung menoleh. "Tanya apa, Enduk?" Fitri menunduk. Jemarinya saling menggenggam. "Tentang Ibu Fitri." Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah gelap di luar rumah, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang tidak terlihat. "Ada hal-hal yang nggak mudah diceritakan," ucapnya akhirnya, suaranya pelan. Fitri mengangkat wajahnya, menatap penuh harap. "Kenapa, Pak?" Pak Harun tersenyum tipis, tapi matanya terlihat berat. "Bukan karena Bapak nggak mau kamu tahu, tapi karena Bapak takut kamu terluka." Kalimat itu membuat Fitri terdiam. Ia tidak melanjutkan. Tapi di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Waktu terus berjalan, dan Fitri tidak lagi menjadi anak kecil yang mudah dialihkan perhatiannya. Ia tumbuh menjadi gadis yang lebih dewasa, lebih memahami banyak hal, termasuk perasaan yang selama ini ia pendam sendiri. Namun justru karena itu, kerinduan itu semakin terasa. Setiap kali melihat teman-temannya bercerita tentang ibu mereka, atau sekadar memeluk ibunya sepulang sekolah, dada Fitri terasa sesak. Ia tersenyum di luar, tapi di dalam, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu hari, saat ia pulang bersama temannya, ia melihat seorang ibu merapikan kerudung anaknya dengan penuh kasih. Tanpa sadar, langkah Fitri melambat. "Fitri, kenapa?" tanya temannya.
Fitri tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Namun setelah sampai rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di teras, menatap kosong ke depan. Pak Harun yang keluar melihatnya langsung mendekat. Kamu kenapa? Enduk? Capek? Fitri menggeleng pelan. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, Pak, Fitri cuma pengen tahu. Rasanya dipeluk ibu itu kayak apa? Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Pak Harun terdiam. Untuk pertama kalinya, kerinduan Fitri tidak lagi sekadar pertanyaan, melainkan rasa yang benar-benar tidak bisa ia tahan lagi. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Harun sudah lebih dulu tertidur, sementara Fitri masih terjaga, membereskan beberapa barang lama di sudut rumah yang jarang disentuh. Ia membuka sebuah kotak kayu tua yang sedikit berdebu. Awalnya ia hanya ingin merapikan, tapi tangannya terhenti ketika menemukan sesuatu di dalamnya. Sepotong kain bayi yang sudah lusuh, namun masih terlipat rapi. Fitri mengernyit pelan. Ini, punya siapa ya? Gumamnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat kain itu. Di bawahnya, ada secari kertas kecil yang sudah menguning. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di sana, hanya ada satu tulisan sederhana. Lasmi. Fitri terdiam. Nafasnya tertahan sejenak. Lasmi. Ia mengulang pelan, seolah mencoba merasakan nama itu. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi hatinya bergetar. Nama itu terasa dekat, terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Fitri duduk perlahan di lantai, memegang kain dan kertas itu erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Sebuah petunjuk, sebuah jawaban, dan mungkin awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Tangan Fitri gemetar saat masih memegang kain bayi dan kertas kecil itu. Matanya terus menatap nama yang tertulis di sana. Lasmi. Nama itu sederhana, tapi terasa begitu berat di hatinya. Tanpa sadar, air mata mulai jatuh. Ini, Ibu Fitri, bisiknya lirih. Ia memeluk kain itu ke dadanya, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan seseorang yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Tangisnya pecah, bukan karena sedih semata, tapi karena perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan arah. Selama bertahun-tahun, Fitri hanya punya pertanyaan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia punya sesuatu yang nyata, sebuah nama. Fitri cuma pengen ketemu, sekali aja, ucapnya di sela tangis. Suara isaknya terdengar pelan di dalam rumah yang sunyi. Ia tidak lagi bisa menahan semuanya. Kerinduan, rasa penasaran, dan harapan bercampur menjadi satu. Dan malam itu menjadi titik di mana segalanya berubah, karena Fitri tidak lagi hanya bertanya, tapi mulai mencari. Pagi itu terasa berbeda. Fitri tidak bisa lagi menyimpan apa yang ia temukan semalam. Dengan mata yang masih sedikit bengkak, ia menghampiri Pak Harun yang sedang duduk di teras. Pak, Fitri mau tanya sesuatu. Ucapnya pelan. Pak Harun menoleh, lalu mengangguk. Tanya apa, Enduk? Fitri menggenggam kertas kecil itu erat-erat. Ini. Ia menyerahkannya. Lasmi. Siapa, Pak? Begitu melihat tulisan itu, wajah Pak Harun langsung berubah. Tangannya yang memegang gelas teh sedikit bergetar. Ia tidak langsung menjawab. Fitri nemu di kotak lama Bapak. Lanjut Fitri. Suaranya mulai bergetar. Tolong jangan disembunyikan lagi. Ini Ibu Fitri, ya? Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Pak Harun menunduk, menatap kertas itu lama sekali, seolah sedang melawan sesuatu di dalam dirinya. Akhirnya, ia menarik napas dalam. Iya, jawabnya pelan. Lasmi, itu ibu kandung kamu, Fitri. Air mata Fitri langsung jatuh lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pertanyaan yang selama ini ia simpan akhirnya terjawab. Meski hanya satu kata, tapi itu cukup untuk membuat hatinya bergetar hebat. Dan di saat itu, perjalanan Fitri benar-benar dimulai. Setelah pengakuan itu,
Suasana menjadi sangat hening. Fitri masih berdiri di hadapan Pak Harun. Matanya penuh harap sekaligus takut akan apa yang akan ia dengar selanjutnya. "Kenapa Ibu ninggalin Fitri, Pak?" tanyanya lirih. Pak Harun menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Bukan ninggalin, enduk, tapi menitipkan." Fitri mengernyit, tidak sepenuhnya mengerti. "Maksudnya?" Pak Harun menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Waktu itu, ibumu datang ke Bapak dalam keadaan sangat sulit. Dia nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja susah." Fitri terdiam. Dadanya mulai terasa sesak. "Dia nangis sambil gendong kamu, masih bayi," lanjut Pak Harun, suaranya pelan. "Dia bilang, dia takut kamu nggak bisa hidup kalau tetap sama dia." Air mata Fitri kembali jatuh. "Jadi, dia milih ninggalin Fitri?" Suaranya bergetar. Pak Harun menggeleng pelan. "Dia nggak ninggalin. Dia justru nyelamatin kamu, dengan cara yang paling sakit buat dia." Fitri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat cerita itu dari sudut yang berbeda, bukan tentang ditinggalkan, tapi tentang sebuah keputusan berat yang diambil karena cinta. Penjelasan Pak Harun tidak langsung membuat hati Fitri tenang. Justru sebaliknya, perasaannya semakin bercampur aduk. Ada rasa sedih yang dalam, ada sedikit kemarahan yang sulit dijelaskan, dan juga rasa penasaran yang semakin kuat. Fitri menunduk. Air matanya kembali jatuh. "Kalau memang sayang, kenapa nggak pernah datang, Pak?" Suaranya bergetar. Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fitri dengan penuh rasa bersalah, seolah pertanyaan itu juga selama ini menghantuinya. Fitri menggenggam kain bayi itu lagi. Selama ini, Fitri selalu nunggu. Walaupun gak tahu siapa yang ditunggu. Ucapnya lirih. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah namun penuh tekad. "Fitri gak butuh apa-apa, Pak. Fitri cuma pengen ketemu." Pak Harun terdiam. "Cuma sekali aja," lanjut Fitri pelan. "Fitri cuma mau peluk ibu. Itu aja." Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Di saat itu, bukan lagi tentang masa lalu atau alasan. Bagi Fitri, semua perasaan itu bermuara pada satu hal, kerinduan yang sudah terlalu lama ia pendam, dan keinginan kecil yang terasa begitu besar, bertemu dan memeluk ibunya sekali saja. Setelah mendengar keinginan Fitri, Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia menatap gadis itu lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat berat. "Fitri," ucapnya pelan. "Mencari orang yang sudah lama hilang itu nggak mudah." Fitri mengangguk. "Fitri tahu, Pak. Tapi bukan cuma soal ketemu," lanjut Pak Harun. "Bapak takut kamu kecewa." Fitri terdiam sejenak. "Kecewa?" Pak Harun menghela napas panjang. "Bagaimana kalau kenyataannya nggak seperti yang kamu bayangkan? Bagaimana kalau ibumu sudah punya kehidupan baru, atau tidak bisa menerima kamu?" Kalimat itu membuat dada Fitri terasa sesak. Namun ia menggeleng pelan. "Fitri nggak minta apa-apa, Pak. Fitri cuma mau lihat beliau. Itu aja." Pak Harun menatapnya, melihat kesungguhan yang tidak bisa dipatahkan. "Kalau nanti sakit, gimana?" tanyanya lagi, suaranya lebih lembut. Fitri tersenyum tipis, meski matanya masih basah. Fitri sudah pernah ngerasain sakit karena nggak tahu apa-apa. "Pak, jadi mungkin tahu kenyataannya jauh lebih baik." Jawaban itu membuat Pak Harun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Fitri bukan lagi anak kecil yang bisa ia lindungi dengan menyembunyikan kebenaran. Dan mungkin, sudah waktunya ia membantu, meskipun hatinya sendiri masih diliputi rasa takut. Pak Harun akhirnya menghela napas panjang, seolah menyerah pada sesuatu yang sejak tadi ia tahan. Ia menatap Fitri yang masih berdiri di depannya, dengan mata penuh harap dan luka yang tidak bisa ia abaikan. "Baiklah," ucapnya pelan. Fitri langsung mengangkat wajahnya. "Pak, Bapak akan temani kamu cari ibu kamu," lanjut Pak Harun dengan suara berat. "Tapi kamu harus siap, apapun yang kita temukan nanti." Air mata Fitri kembali jatuh,
Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena harapan yang akhirnya terbuka. Iya, Pak. Fitri siap. Jawabnya cepat. Suaranya bergetar. Pak Harun mengangguk pelan. Ia tahu keputusan ini bukan hal kecil. Ia bukan hanya membuka masa lalu Fitri, tapi juga membuka luka yang selama ini ia simpan sendiri. Kita mulai pelan-pelan ya. Enduk, Bapak ingat beberapa tempat dulu. Ucapnya. Fitri langsung mendekat dan memeluk Pak Harun erat. Makasih, Pak. Makasih banget. Pak Harun membalas pelukan itu, menepuk pelan punggungnya. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang masih tersisa, takut kehilangan, takut menyakiti. Namun lebih dari itu, ia tahu satu hal, bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari Lasmi, tapi juga tentang memberikan jawaban yang selama ini berhak didapatkan oleh Fitri. Perjalanan itu dimulai dengan langkah kecil, namun penuh harapan. Pagi itu, Fitri dan Pak Harun berangkat lebih awal dari rumah. Tidak ada yang mewah, hanya tas kecil, beberapa catatan lama, dan tekad yang sudah bulat. Dulu, ibumu pernah tinggal di daerah Pasar Lama. Ucap Pak Harun sambil berjalan perlahan. Kita coba mulai dari sana. Fitri mengangguk. Iya, Pak. Kita cari pelan-pelan aja. Setibanya di tempat itu, suasana sudah banyak berubah. Bangunan lama sebagian sudah direnovasi, beberapa toko tutup, dan wajah-wajah yang dulu mungkin mengenal Lasmi sudah tidak terlihat lagi. Fitri mendekati seorang ibu penjual sayur. Bu, maaf, ibu kenal orang bernama Lasmi? Dulu tinggal di sekitar sini. Ibu itu mengernyit, berpikir sejenak. Lasmi, dulu ada sih, tapi itu sudah lama sekali. Saya nggak tahu sekarang kemana. Jawaban itu membuat hati Fitri sedikit turun, tapi ia tidak menyerah. Terima kasih ya, Bu. Ucapnya sopan. Mereka melanjutkan langkah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap jawaban yang samar, setiap ingatan yang mulai pudar, menjadi potongan kecil dari puzzle yang belum utuh. Meski belum menemukan hasil pasti, Fitri tidak berhenti. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menunggu jawaban, ia sedang berjalan untuk menemukannya. Hari demi hari berlalu, namun hasil yang mereka dapatkan belum juga jelas. Setiap petunjuk yang terlihat menjanjikan selalu berakhir pada jalan buntu. Nama Lasmi seperti hilang ditelan waktu. Suatu sore, setelah seharian berkeliling tanpa hasil, Fitri duduk lemas di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya mulai kosong. Pak, apa mungkin? Fitri salah? Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Pak Harun langsung duduk di sampingnya. Salah bagaimana? Enduk. Fitri menunduk, menahan air mata. Mungkin, ibu nggak mau ditemukan. Mungkin, Fitri memang nggak seharusnya cari. Kalimat itu membuat Pak Harun terdiam. Fitri menggenggam kain bayi itu erat-erat. Kita sudah ke banyak tempat. Tapi nggak ada hasil. Fitri capek. Pak. Air matanya akhirnya jatuh lagi. Pak Harun menatapnya dengan penuh rasa iba. Ia tahu perjalanan ini berat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati. Namanya juga mencari sesuatu dari masa lalu. Ucap Pak Harun pelan. Nggak semua langsung ketemu. Fitri menggeleng lemah. Tapi kalau akhirnya nggak ketemu gimana, Pak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, harapan Fitri mulai goyah, di antara lelah, kecewa, dan rasa takut bahwa semua usahanya mungkin akan berakhir tanpa jawaban. Suatu sore, setelah seharian berkeliling tanpa hasil, Fitri duduk lemas di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya mulai kosong. Ia bahkan tidak lagi menangis, seolah tenaganya habis bukan hanya di tubuh, tapi juga di hatinya. Pak, Fitri capek. Ucapnya lirih. Pak Harun berdiri di sampingnya beberapa detik. Lalu perlahan ikut duduk. Ia menatap jalan di depan mereka, sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang. Capek itu wajar. Enduk. Fitri menunduk. Tangannya masih menggenggam kain bayi itu. Fitri takut. Takut nggak akan pernah ketemu. Pak Harun menoleh.
menatap Fitri dengan penuh kasih. Mencari seseorang yang sudah lama hilang itu bukan perkara sehari dua hari. Fitri diam, mendengarkan. Kadang kita harus kuat, bukan cuma di kaki, tapi di hati, lanjut Pak Harun. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu nggak akan pernah tahu jawabannya. Fitri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kembali berkaca-kaca. Tapi Pak, suaranya bergetar. Kalau ternyata kenyataannya lebih sakit dari sekarang gimana? Pak Harun tersenyum tipis, lalu menepuk pelan tangan Fitri. Yang penting kamu berani tahu, enduk, daripada terus hidup dengan pertanyaan. Hening sejenak, Fitri menarik napas dalam, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Iya, Pak, ucapnya akhirnya. Lebih pelan tapi lebih mantap. Fitri nggak boleh nyerah. Di tengah lelah yang belum hilang, kata-kata Pak Harun menjadi pegangan baru. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang keberanian untuk tetap berjalan, meski hati terasa berat. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, penuh harap namun juga lelah. Fitri dan Pak Harun kembali mengunjungi salah satu tempat lama yang sempat mereka datangi sebelumnya, mencoba mencari informasi yang mungkin terlewat. Seorang pria tua yang mereka temui tampak memperhatikan mereka sejak tadi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendekat. Kalian dari tadi nyari orang bernama Lasmi ya? Tanyanya. Fitri langsung berdiri. Iya, Pak. Bapak tahu. Pria itu mengangguk pelan. Dulu saya pernah dengar. Dia pindah ke daerah pinggiran. Hidupnya sekarang katanya sederhana dan agak tertutup. Jantung Fitri langsung berdegup kencang. Di mana, Pak? Tolong kasih tahu. Suaranya penuh harap. Pria itu menjelaskan arah secara perlahan. Tempatnya tidak jauh dari kota, tapi cukup tersembunyi. Tidak banyak orang yang tahu, karena Lasmi memang jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Setelah pria itu pergi, Fitri menoleh ke Pak Harun dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak, ini beneran ya? Pak Harun mengangguk pelan. Sepertinya, kita sudah dekat. Fitri menggenggam kain bayi itu erat-erat. Tangannya kembali gemetar, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan yang akhirnya terasa nyata. Setelah perjalanan panjang yang penuh keraguan, akhirnya mereka menemukan arah. Dan untuk pertama kalinya, Fitri merasa pertemuan itu benar-benar sudah di depan mata. Perjalanan menuju tempat yang disebutkan pria itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Fitri duduk di samping Pak Harun. Tangannya terus menggenggam kain bayi itu tanpa sadar. Pak, kalau ibu nggak mau ketemu Fitri gimana? Tanyanya pelan. Pak Harun melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Kita belum tahu, enduk. Tapi yang penting kamu sudah sampai di sini. Fitri mengangguk, meski hatinya tidak benar-benar tenang. Setibanya di daerah itu, suasana terasa berbeda. Rumah-rumah sederhana berdiri berdekatan. Jalanannya tidak ramai, dan suasananya cenderung sepi. Mereka berjalan perlahan, mencari alamat yang tadi dijelaskan. Yang itu, Pak? Bisik Fitri saat melihat sebuah rumah kecil dengan pintu kayu yang tampak usang. Pak Harun menatapnya, lalu mengangguk pelan. Coba saja. Langkah Fitri terasa berat. Setiap detik terasa begitu panjang saat ia mendekat ke pintu itu. Tangannya terangkat, tapi sempat berhenti di udara. Napasnya tidak teratur. Pak, suaranya gemetar. Fitri takut. Pak Harun berdiri di belakangnya. Bapak di sini. Fitri menelan ludah, lalu akhirnya mengetuk pintu itu perlahan. Tok, tok. Suara langkah terdengar dari dalam. Jantung Fitri berdegup semakin cepat. Dan di momen itu, antara harapan dan ketakutan, ia hanya punya satu doa. Semoga wanita di balik pintu itu benar-benar ibunya. Pintu itu terbuka perlahan. Seorang wanita berdiri di baliknya. Wajahnya sederhana, sedikit pucat, dengan mata yang tampak lelah namun dalam. Begitu pandangannya jatuh pada Fitri, tubuhnya langsung membeku. Fitri ikut terdiam. Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada perkenalan. Namun entah mengapa, suasana itu langsung terasa berat.
Seolah keduanya tahu sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Wanita itu, Lasmi, menatap Fitri lekat-lekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Fitri, ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Fitri langsung terkejut. Ibu? Suaranya hampir tidak terdengar. Lasmi menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Ia bahkan belum mendengar penjelasan apapun. Tapi matanya seolah sudah mengenali anaknya. Dari wajah, dari sorot mata, dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Fitri tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap wanita yang selama ini hanya ia bayangkan. Kini benar-benar ada di depannya. Dan di momen itu, tanpa satu kalimat panjang pun, dua hati yang lama terpisah akhirnya saling menemukan. Tanpa menunggu lebih lama, Lasmi melangkah maju dengan tubuh yang masih gemetar. Ia langsung menarik Fitri ke dalam pelukannya. Erat, seolah takut kehilangan lagi. Maafkan ibu. Ucap Lasmi berulang kali di bahu Fitri. Suaranya pecah oleh tangis. Fitri terdiam beberapa detik. Lalu perlahan, tangannya terangkat. Dan akhirnya membalas pelukan itu. Air matanya jatuh deras. Ibu. Ucapnya lirih. Pelukan itu bukan sekadar pertemuan, tapi pelepasan rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Tangisan keduanya bercampur. Tidak lagi bisa dibedakan mana milik siapa. Maaf, ibu nggak pernah datang. Ibu nggak pernah cari kamu. Suara Lasmi penuh penyesalan. Fitri menggeleng pelan di pelukan itu. Nggak, Bu. Fitri di sini sekarang. Lasmi semakin erat memeluknya. Seolah ingin mengganti semua waktu yang hilang. Di belakang mereka, Pak Harun hanya berdiri diam, matanya ikut basah. Ia tahu, momen itu bukan miliknya. Itu adalah momen antara seorang ibu dan anak yang akhirnya dipertemukan kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fitri benar-benar merasakan bagaimana hangatnya pelukan seorang ibu. Setelah tangis itu perlahan mereda, mereka duduk di dalam rumah sederhana milik Lasmi. Suasana masih dipenuhi haru, namun kini ada ruang untuk berbicara, untuk menjelaskan semua yang selama ini terpendam. Lasmi menggenggam tangan Fitri erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Ibu nggak pernah sehari pun lupa sama kamu, ucapnya pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. Fitri menatapnya, masih mencoba mencerna semuanya. Kalau begitu, kenapa ibu ninggalin Fitri? Tanyanya, suaranya bergetar. Lasmi menunduk. Air matanya jatuh lagi. Waktu itu, ibu benar-benar nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan pun susah. Apalagi untuk rawat bayi kecil kayak kamu. Fitri terdiam. Ibu takut. Kamu ikut menderita, lanjut Lasmi. Ibu tahu Pak Harun orang baik. Ibu pikir, kamu akan hidup lebih layak sama beliau. Suasana hening sejenak. Setiap malam ibu nangis, mikirin kamu. Suara Lasmi semakin lirih. Tapi ibu nggak punya keberanian buat datang lagi. Ibu malu. Ibu takut kamu benci. Fitri menggenggam tangan ibunya lebih erat. Air matanya kembali jatuh. Ibu nggak pernah nggak sayang sama kamu, Fitri. Ucap Lasmi dengan penuh penyesalan. Di momen itu, Fitri akhirnya memahami bahwa kepergian itu bukan karena tidak cinta, tapi justru karena cinta yang terlalu besar hingga harus memilih jalan yang paling menyakitkan. Fitri akhirnya memaafkan Lasmi, bukan karena luka itu hilang seketika, tetapi karena ia sadar bahwa cinta seorang ibu kadang tersembunyi di balik keputusan yang menyakitkan. Cerita ditutup dengan Fitri, Lasmi, dan Pak Harun saling menerima sebagai keluarga yang pernah terpisah oleh keadaan. Fitri menatap wajah Lasmi lama sekali. Ada banyak rasa yang masih tersisa. Luka, rindu, kebingungan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang ia lihat dengan jelas, ketulusan. Ibu, ucap Fitri pelan. Lasmi langsung menatapnya, penuh harap dan takut sekaligus. Fitri menarik napas dalam, lalu berkata, Fitri nggak bisa bilang semuanya langsung hilang, tapi Fitri ngerti sekarang. Air mata Lasmi kembali jatuh. Fitri nggak benci, lanjutnya. Fitri cuma kangen. Lasmi langsung memeluknya lagi, lebih pelan kali ini,
Lebih hangat. Pak Harun yang sejak tadi diam akhirnya mendekat. Ia menatap mereka berdua dengan senyum haru. Yang penting sekarang, kalian sudah ketemu, ucapnya. Fitri menoleh ke arah Pak Harun, lalu menggenggam tangannya juga. Fitri nggak akan ninggalin Bapak. Pak Harun tersenyum. Bapak juga nggak kemana-mana. Enduk. Di rumah sederhana itu, 3 hati yang pernah terpisah akhirnya saling menerima. Bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang dipersatukan kembali oleh cinta, pengertian, dan keberanian untuk memaafkan. Pesan moral. Tidak semua perpisahan terjadi karena kurangnya cinta. Kadang seseorang pergi bukan karena tidak sayang, tetapi karena merasa tidak mampu memberi kehidupan yang layak. Namun luka masa lalu bisa perlahan sembuh ketika ada keberanian untuk mencari kebenaran, memaafkan, dan menerima kenyataan dengan hati yang lapang.